Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Menteri Pendaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia kepada Bapak Abdullah Azwar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah pada ini ya. Saya ingin mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat saya, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, atas Kedutaan Arab Saudi, bulan puasa bulan yang kami gugur itu, yang kami hormati Bapak sekalian, khususnya sahabat saya Gubernur Jambi dan saya karena diserahkan ada pertemuan dengan para gubernur yang hadir pada kesempatan ini. Pak Dirjen sekaligus Ketua PTK Nasional Bapak Komarudin Amin. Selamat Pak Dirjen, karena acaranya luar biasa menarik Pak Gubernur. Saya kira ini syiar dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Jambi karena acaranya luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Gubernur, buat Pak Wakil Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Jambi. Hadir juga pada kesempatan ini anggota Komisi 5 DPR RI, kemudian Pak Gubernur ada dua di sini, Gubernur Sumatera Barat dan Gubernur Banten. Teman-teman dari Kanwil Kemenak dan LPDI dari seluruh Indonesia. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bacakan pantun. Pergi ke Langgar bersama teman untuk mengasih kekuatan iman. Sungguh indahnya kitab suci Al-Quran, pedoman kita sampai akhir zaman. Ibu dan Pak sekalian saya hormati, saya tadi di dada atas nama Menpan RB tentu menyampaikan selamat kepada seluruh kafilah dari seluruh Indonesia. Saya kira ini bukan hanya soal lomba, tapi bagaimana membangun fondasi, disampaikan oleh Pak Dirjen, membangun karakter. Bagaimana silaturahmi kekuatan di antara kita terus dipertemukan melalui forum-forum yang digelar oleh Kementerian Agama Provinsi Jambi, Forpinda dan kita semua. Inilah saya kira kehebatan Indonesia dibanding negara-negara Islam di Timur Tengah yang sampai hari belum menemukan rumus yang jitu bagaimana merajut persaudaraan yang etnisnya sangat banyak. Tapi Indonesia dengan resep-resep seperti ini, alhamdulillah silaturahmi bisa terus kita bangun. Ibu dan bapak sekalian saya hormati, tentu ini sesuatu yang sangat membahagiakan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Dirjen, harapan kita ini juga bagian di landasan kita untuk membangun Indonesia emas, di mana Bloomberg memperkirakan 2045 Indonesia akan masuk 4 kekuatan ekonomi besar di dunia setelah Amerika dan Tiongkok. Tentu ke depan bukan hanya dibutuhkan teknologi yang hebat untuk bisa mengadaptasi itu, tapi karakter yang kuat seperti disampaikan oleh Pak Dirjen tadi menjadi sangat penting. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dan rakyat Indonesia untuk membangun karakter. Yang kedua, bagi para ASN, kami berharap dengan adanya kegiatan ini, kinerja ASN akan terus meningkat. Teman-teman Kementerian Agama, baik di pusat, provinsi, dan kabupaten kota, mudah-mudahan ke depan kinerjanya terus bisa lebih membaik. Saya senang dengan Menteri Agama dan tim, karena beberapa kali terus melakukan konsolidasi bersama kami. Saya sampaikan kepada Menteri Agama, mari bareng-bareng kita perbaiki tata kelola Kementerian Agama, di mana Menpan RB menjadi instrumen yang dimandatkan oleh Bapak Presiden untuk memastikan
agar tata kelola di berbagai kementerian lembaga menjadi lebih baik. Oleh karena itu mari saya sampaikan kepada Menteri Agama, jika perbaikan kinerjanya terus diperbaiki seperti sekarang, manajemennya, tata kelola kepegawaiannya, maka saya sampaikan kemarin kepada Menteri Agama, tahun depan Kemenpan RB atas saran Bapak Presiden, kita insya Allah akan berikan formasi untuk ASN di Kementerian Agama kurang lebih 100.000 formasi baru. Jika data dan BIP batas usia pensiunnya tidak dilanggar dan datanya diperbaiki. Inilah bagian dari komitmen kami dari Kemenpan RB. Termasuk kami sedang mempersiapkan 9 perguruan tinggi yang sedang dimintakan kepada kami untuk menjadi IAIN, menjadi UIN, dan seterusnya dan seterusnya. Kemenpan RB akan punya komitmen yang tinggi untuk mendorong agar perbaikan proses bisnis di kanwil-kanwil segera diperbaiki. Kalau ini segera diperbaiki oleh kanwil-kanwil, keluhan layanan bisa segera diperbaiki, maka Kementerian Pan RB tidak segan untuk segera memberikan formasi baru, termasuk terkait dengan talenta digital. Karena tadi Pak Ketua Panitia menyampaikan transformasi digital. Kemenpan RB sebagai koordinator, Kementerian Pan RB sebagai koordinator sistem pemerintah berbasis elektronik. Kita terus mendorong agar integrasi layanan sekarang terus terjadi. Saya sudah sampaikan kepada Pak Menteri Agama dan telah direspon dengan baik. Sekarang saatnya Bapak Presiden bukan kita memperbanyak aplikasi, tapi bagaimana kita mengintegrasikan aplikasi. Ribuan aplikasi yang ada di berbagai kementerian lembaga, totalnya 27.000 aplikasi sekarang sedang disatukan. Siang tadi Pak Gubernur sebelum saya ke tempat ini, saya mengumpulkan anak hebat dari seluruh dunia. Salah satunya adalah anak NU, anak hebat dari lingkungan kita yang sekarang menjadi permanen residen di Singapura, yaitu Mas Ainun Najib. Tadi pagi di kantor saya, kita sedang berbicara tentang digitalisasi yang dirampungkan oleh pemerintah. Beberapa minggu yang lalu, mantan Presiden Inggris Tony Blair datang ke kantor kami untuk membicarakan proses digitalisasi. Menurut Pak Tony Blair, tidak ada cara untuk melipat gandakan pencapaian pelayanan publik termasuk di Kementerian Agama, saya kira, kecuali dengan digitalisasi. Saya senang transformasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Mudah-mudahan ke depannya bisa diikuti oleh kanwil-kanwil dan juga kantor-kantor di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kami mungkin tidak penting kanwil agama ngerti digital, tetapi perlu menempatkan anak-anak ahli IT di kantor-kantor itu agar transformasi digital bisa. Itu juga ketika saya menjadi Bupati Banyuwangi, saya tidak peduli apakah kepala desa ngerti IT, tetapi dana APBDes pendampingnya namanya ADD, saya wajibkan harus ada belanja tenaga teknologi minimal 2 orang lulusan SMK di kantor-kantor desa. Sehingga sekarang smart kampung waktu itu seluruh desa, ketika kami jadi baik telah terhubung dengan fiber optik sehingga layanan bisa dilakukan. Kami yakin dan optimis insya Allah transformasi digital di Kementerian Agama ke depan akan memudahkan kita termasuk umat Islam untuk mendapatkan layanan-layanan yang bagus. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 215,63 juta jiwa pada 2022-2023. Bayangkan 215,63 juta jasa besar. Yang menarik adalah dari jumlah itu mayoritas atau 63,72% responden bermain internet selama 1-5 jam. 1-5 jam dari 2,15 juta tadi menggunakan internet. Dan pada 2023 sebanyak 22,40% responden mengakses internet selama 6-10 jam. 6-10 jam mengakses internet. Ini Pak Gubernur lama-lama begitu beberapa medsos untuk itu. Tapi begitu ngaji Quran baru gelombang dan nanti. Artinya kita punya tantangan baru, perlu metode baru yang perlu kita pecahkan bersama-sama yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Kementerian Agama. Luar biasanya lagi per hari bisa main internet 5-10 jam.
Artinya kita harus banyak memastikan penggunaannya dengan perilaku komunikasi yang berubah. Karena sekarang di toko-toko tidak banyak aplikasi mengaji lewat internet. Bahkan sekarang media dakwah baru sekarang tidak lagi dengan YouTube. Karena kalau YouTube kontennya terlalu panjang. Kalau saya sekarang pakai IG, misalnya mendengarkan Kusdahat, dan pengajiannya Kusdahat bisa 1 jam, tapi konten intinya bisa 1 menit di IG. Maka bisa sambil saya tanda tangan, geser IG, saya dapat konten kontennya. Profesor Dr. Said Abdul Sirah dan Kiai ada imam besar Masjid Istiqlal yang beliau sekarang menyiarkan konten-konten secara live. Tanpa harus datang ke Istiqlal di perjalanan kita bisa menyiarkan konten-konten pengajian ini. Adin dan tokoh-tokoh lain termasuk ustadz-ustadz kita banyak sekali menyiarkan live pengajian ini. Kemarin siang saya tidak bisa hadir di Habib Ali di Solo yang dihadiri oleh puluhan ribu orang. Tapi saya dari kamar saya bisa mengikuti dari awal sampai akhir secara langsung. Pengajian-pengajian di majelis-majelis taklim sekarang tanpa kita harus datang, kita bisa hadiri lewat media sosial. Tentu ke depan terobosan-terobosan baru yang kita kerjakan. Terus harapan kami bisa ditingkatkan bersama sehingga di depan transformasi digital ini bukan hanya dalam konteks ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga dalam media. Ini yang penting utama karena sebenarnya juga saya translate kita ke dalam media digital. Sekarang saya bayar kalau makhluk yang sewaktu teman-teman tidak lagi menemukan kitab-kitab berzen, kitab-kitab simpu buruk yang tidak cukup pakai aplikasi di HP ini. Ini dasar. Jangan-jangan besok dengan apa yang dilakukan teman-teman orangnya dia mungkin tidak perlu bawa kitab itu, dulu macam-macam dari kitab yang lain, cukup dengan aplikasi yang bisa bapak sini. Sehingga dengan demikian program pengajian digital, kitab-kitab kuning yang bisa dirancang oleh teman-teman